A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, tabarakallah. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, para guru sekalian, Pak Ustadz, Ustazah, guru dan kakak saya, Masya Allah, Ustadz Ahmad Kainama, dan juga semua saudara-saudariku yang Allah persaudarakan, alhamdulillah, dalam keimanan Islam. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah, kita dari tadi disadarkan ya, karena kebanyakan dari kita tidak sadar kalau kita sejatinya sudah menjadi muslim by nature tadi ya, Masya Allah. Dan sebenarnya saya di sini bukan mau membicarakan diri saya, tapi saya hanya ingin membantu mengingatkan, barangkali ada yang terlupa, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sumber kebenaran yang kadang-kala kita suka lupa, kita suka cari sumber-sumber kebenaran yang lain, karena mungkin saja memang di antara kita Allah kasih skenario kehidupannya berbeda. Ada yang alhamdulillah kayak Mbak Fitri, ya alhamdulillah lahir dari rahim seorang muslimah, ya ada yang qadarullah seperti saya lahir dari seorang perempuan yang tidak mengenal Al-Quran. Tapi sesungguhnya kita semua sudah mengaku dalam surat Al-A'raf ayat 172, kita sudah mengaku di alam ruh bahwa Tuhan kita adalah Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak ngeles ketika nanti di hari akhir kita ditanyakan kembali, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dan ini semua sebenarnya sudah ada terangkum dengan baik sekali dalam wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allah sudah berikan mukjizat terbaik sepanjang zaman, Al-Quranul Karim, di mana di situ semua ada, Masya Allah, urusan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita, bahkan kebanyakan dari kita ya, sibuk ngomongin Al-Quran kalau sudah pingin akhirat saja. Subhanallah. Sementara kita semua sebenarnya harusnya memahami bahwa Al-Quran ini adalah lebih baik dari GPS dan handphone kita. Coba, biasanya kalau bangun yang diperiksa apa? Handphonenya. Kebanyakan dari kita ya, subhanallah. Kalau ada yang enggak, alhamdulillah, berarti insya Allah itu adalah satu pertanda baik. Kita sudah berusaha untuk menjemput panggilan Allah. Jadi kalau saya mengibaratkan kasih sayang Allah itu ibarat fasilitas wifi always on. Cuman handphonenya kita itu nggak selalu mengaktifkan fasilitas itu kan. Ada yang mengaktifkan, ada yang enggak. Ada yang aktifin kalau lagi ada maunya gitu ya. Kan biasanya ada juga yang gitu ya. Lagi ada masalah, oh Masya Allah rajin. Termasuk saya itu sebenarnya, astagfirullahaladzim. Ya kalau lagi ada PR-nya banyak gitu. Wow, panggilan Allah langsung itu sebelum datang panggilan Allah dalam azan udah rajin gitu. Tapi kalau udah ada maunya terpenuhi sama Allah, itu di surat Al-Fajr ya. Yang gitu ya. Kalau ada maunya, wah, Allah memuliakanku. Kalau lagi diuji, oh apa ya, kayak kita tuh kayak ngerasa Allah ini seperti kita yang majikan. Padahal kan surat Az-Zariyat ayat 56 jelas ya, tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah Allah. Nah, lagi-lagi saya di sini hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga insya Allah mendapatkan frekuensi yang sama, karena kita ini sejatinya hanyalah hamba, dan sebaik-baik hamba Allah adalah
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah, Allah kasih luar biasa. Kalau teman-teman punya waktu untuk tadabbur kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, Masya Allah, ya itu pas di tengah-tengah juz 15 surat Al-Isra ayat 1, bagaimana Allah memberikan perjalanan healing trip the best ever, yaitu ujungnya adalah perintah sholat. Jadi perintah ini bukan sekedar sekedar kalau saudara kita suka bilang kalau masuk Islam pusing banyak aturannya, ternyata bukan untuk itu. Tadi Masya Allah oleh Habib disampaikan ya surat Al-Baqarah tadi ya 129, supaya kita terjaga kesuciannya, karena ini kita di bumi ini kan cuma tempat transit. Kalau tempat transit, kalau kita malah main-mainan sama lumpur ya kita jadi kotor. Makanya Allah kasih set of rules which is disempurnakan dalam syariat Islam. Jadi jangan kita merasa berat kalau mendapati bahwa ketentuannya mereka yang sudah balik ya, untuk akhwati fillah sekalian, jadi tutuplah auratnya kecuali mahram kan gitu. Ya itu memang bagian dari apa? Dari cara Allah menjaga agar kita sampai ke final destination kita, which is insyaallah jannah, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan nggak perlu lagi dicelup ke neraka, insyaallah. Dan sejatinya tadi juga Habib juga menyampaikan, ya Allah jangan sampai ya kita dapatnya nanti sijin, naudzubillah, naudzubillah. Kita semua adalah penulis, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya nulis di sini tulisnya penulis buku, saya sebenarnya menulis buku saya sendiri, kitab amal saya sendiri. Dan kita semua akan harus bertanggung jawab sama tulisan amalan kita sendiri sama kita di dunia. Naudzubillah, jangan sampai kalau di surat Al-Kahfi itu ya Ustaz ya, ada orang yang udah GR amalnya bagus-bagus, nggak taunya di hadapan Allah nol. Naudzubillah, karena apa? Bab nawaitunya. Naudzubillah, itu semua urusannya ada di hati. Makanya tazkiyatun nafs itu menyucikan hati, itu PR buat kita semua yang sudah mengaku Islam, ya sudah mengaku menyerahkan diri ke dalam ketentuan syariat agama Allah yang hak, yang sudah disempurnakan oleh Allah dan dijaga, dipelihara ketentuannya sama Allah sendiri. Allah yang jamin itu. Dalam surat Al-Qamar kita juga baca, dalam surat Al-Hijr kita juga baca. Masya Allah, surat cinta Allah ini lengkap. Tapi kebanyakan dari kita, naudzubillah, kita umat muslim terbanyak di dunia. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya berapa persen yang bisa baca Al-Quran, astagfirullahaladzim, malu gak sih? Malu sama siapa? Sama Allah, malu sama Rabb kita. Sementara kita itu disebut sama Al-Quran, Allah menyebut kita sebagai khairul ummah karena apa? Karena ada tugas yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran agama ini. Karena hanya ini memang yang benar. Terserah kalau nanti di luar sana mau ada penyesuaian di lapangan gitu ya, bahasanya agak lebih halus, oh iya nggak apa-apa. Tapi buat saya ini agama yang paling benar. Mungkin pada saat itu memang iya Nabi Musa benar menyampaikan tauhid, tapi terjadi pelencengan di kemudian hari, makanya jadi Yahudi. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam, itu juga benar menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan tauhid, tapi kemudian di perjalanan melenceng dengan Konsili Nikea dan sebagainya macamnya yang kita tentu tahu bagaimana peran gereja yang kemudian akhirnya mendistorsikan apa yang seharusnya diyakini oleh setiap umat manusia. Makanya skenario Allah itu udah indah banget. Kita Allah izinkan hidup lahir menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja bermohon kepada Allah supaya bisa jadi umatnya Rasulullah. Tapi kita, subhanallah, ini saya maaf ya agak emosional karena saya habis baca surat surat Furqan ya, Furqan ayat 30 itu. Tapi kata Rasulullah, ya Allah, Rasulullah aku umatku telah mengabaikan Al-Quran. Itu kayak rasanya ditampar gitu. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, kami umat Islam di Indonesia banyak, tapi sekarang kayak buih di lautan. Bahkan yang bisa baca Al-Quran, kalau kata Ustaz Fatih Karim dari Cinta Quran Center, nggak lebih dari 35%.
itu pun baru baca, belum paham, belum mengamalkan. Ya Allah, berapa orang yang nanti Engkau ridhoi masuk surga kalau begini caranya gitu. Sementara kita kan tahu ya, semua literatur tentang tentang surga Firdaus itu Allah bilang luas sekali. Masa segitu luasnya surga kita nggak mau sih berusaha untuk bisa dapat rahmatnya Allah dengan bersusah payah sedikit gitu. Dan saya kalau boleh menutup ini dengan sebuah analogi, kita berjalan di jalan tauhid ini, ya, di jalan kebenaran Islam ini, itu ibarat sedang mendaki. Sementara orang-orang yang sibuk dengan dunia, ibarat jalan menurun. Kalau jalannya turunan, enak ya biasanya ya, gitu ya, gampang. Banyak orang yang kalau turunan tuh seneng, ada sensasinya gitu. Tapi kalau jalan tanjakan, nafasnya begitu ya, harus capek. Tapi bayangkan, kalau ujung dari turunan itu adalah jurang neraka, sementara ujung dari puncak jalan mendaki kita yang sukar itu adalah ridhonya Allah, surga Firdaus al-A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sama-sama kita jemput kebenaran itu dengan utuh, menjadi seorang mukallaf yang paham bahwa kita harus masuk Islam secara kafah. Insya Allah kita sama-sama, karena ketika kita sudah mengaku bersyahadat, tidak ada lagi oh ini mualaf, oh ini Islam senior, nggak ada. Dan semua Allah persaudarakan sebagaimana Bani Ansor dan Muhajirin bersama-sama bergandeng tangan membangun ukhuwah, menjadi umat yang Masya Allah akan dipantaskan untuk kembali menjayakan Islam di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai sini dulu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangannya dong untuk Mbak Tiri yang sudah sedikit sharing.